Robot kuno dalam cerita One Piece kemungkinan adalah musuh Joy Boy di masa lalu dan robot tersebut mencoba untuk menebus kesalahannya. Kemunculan robot di Arc Egghead nyatanya memberikan kontribusi yang cukup besar bagi alur ceritanya. Robot kuno tersebut bahkan memiliki peranan yang signifikan terkait dengan masa lalu. Yang menarik adalah terdapat sebuah teori di kalangan para fans yang berkaitan dengan robot tersebut. Dan di video kali ini, Minzaik akan membahas teori dan juga fakta menarik tentang robot kuno berdasarkan chapter 1119. Robot kuno atau Ancient Robot ini sendiri muncul perdana pada chapter 1065 kemarin. Saat itu, Luffy, Bonnie, Jinbei, dan Chopper berada di tempat pembuangan penemuan Vegapunk. Robot tersebut nampak sudah usang dan berkarat. Nampak juga sebuah besi besar tertancap di bagian tengah tubuhnya. Mereka pun nampak antusias dengan robot kuno yang nampak sudah usang tersebut. Vegapunk sendiri kemudian menjelaskan tentang robot tersebut. Dalam penjelasannya, robot kuno tersebut pertama kali dibuat pada 900 tahun yang lalu. Namun sayangnya Vegapunk tidak mengetahui dari mana asalnya. Dia juga tidak tahu apakah ini juga merupakan salah satu teknologi ciptaan kerajaan kuno. Selain tidak tahu asal-usulnya, Vegapunk juga tidak tahu apa sebenarnya tujuan pembuatannya dan apa misi dari robot raksasa tersebut. Kemudian dia menjelaskan jika 200 tahun yang lalu robot tersebut pergi ke Red Line dan menyerang wilayah Merijoa. Serangan robot kuno itu membuat semua orang panik dan ketakutan. Pasalnya, pada saat itu tidak ada teknologi canggih yang mampu untuk menciptakan robot luar biasa seperti itu. Tetapi sebelum misinya selesai, robot tersebut kemudian kehabisan sumber daya. Pihak World Government memerintahkan untuk menghancurkan robot tersebut. Tetapi karena rasa penasaran yang besar, para peneliti dan ilmuwan zaman dahulu memutuskan untuk menyembunyikannya. Vegapunk sendiri sempat penasaran apa yang kemudian membuat robot kuno tersebut berjalan dan apa sebenarnya sumber daya dari robot tersebut. Meskipun begitu, ada kemungkinan sebenarnya Vegapunk tahu tentang kemungkinan sumber daya dari robot kuno tersebut. Hanya saja Vegapunk tidak tahu dari mana dia harus mendapatkan sumber daya untuk menghidupkan kembali robot kuno itu. Dalam hal ini, kemungkinan Vegapunk sudah menduga jika robot kuno itu memiliki sumber daya yang berasal dari kekuatan Nika. Ini yang mungkin jadi alasan mengapa kemudian Vegapunk sangat menantikan Luffy. Karena Vegapunk tahu jika Luffy adalah sosok yang sangat dinantikan. Dialah sosok Nika yang akan membawa perubahan besar dan juga sosok yang begitu dipercaya oleh Kuma. Dan di chapter 1119 akhirnya identitas dari robot kuno tersebut terungkap. Dalam chapter itu, kita diperlihatkan oleh kekuatan robot kuno yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya kekuatan tersebut, ia mampu untuk meninju Gorosei Mars hingga tulang pada giginya patah. Yang padahal kita tahu bahwa Luffy saja tidak bisa membuatnya terluka dalam form Nika. Akan tetapi, robot kuno tersebut mampu untuk melukai Gorosei. Ada yang beranggapan bahwa lengan robot tersebut terbuat dari batu laut. Sehingga Gorosei yang diyakini pemakan buah iblis tipe Mythical Zoan tidak mampu untuk menahannya. Ada juga yang beranggapan bahwa kekuatan tersebut akan semakin besar jika ia bertarung dekat bersama Nika. Kemudian diketahui jika nama dari robot kuno itu adalah Emmet. Dan dia pun memiliki tugas yang diberikan oleh Joy Boy. Namun, terdapat teori menarik berkaitan dengan tugas robot kuno tersebut. Ada beberapa fakta menarik mengenai robot kuno yang sudah terungkap sejauh ini. Yang pertama adalah dia memiliki nama yaitu Emmet. Yang kedua adalah robot kuno ini memiliki tugas yang masih misterius. Di chapter 1119 sendiri muncul kilas balik Joy Boy yang memerintahkan robot kuno ketika waktunya tiba. Namun momen tersebut kemudian dipotong dan belum jelas apa tugas tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana robot kuno tersebut meminta maaf kepada Joy Boy. Dengan semua fakta-fakta tersebut, muncul teori atau spekulasi yang menarik di kalangan para fans.
Teorinya sendiri menyebutkan jika robot kuno tersebut kemungkinan adalah musuh masa lalu Joy Boy. Petunjuk pertama dari teori tersebut tidak lain adalah nama dari robot kuno, yaitu Emmet. Menurut teorinya, nama Emmet atau Iron Giant sendiri memungkinkan terinspirasi dari cerita-cerita The Chronicles of Narnia karangan Lewis. Karakternya muncul dalam novel The Last Battle. Dalam ceritanya diperlihatkan bagaimana Emmet berhasil diselamatkan oleh Aslan. Di sepanjang ceritanya, Emmet dimanfaatkan untuk mengelabui para penduduk dari Narnia. Bahkan Emmet dimanfaatkan untuk menyerang Aslan. Akan tetapi, Aslan memutuskan untuk mengampuninya dan menolong robot kuno itu agar tindakan tersebut dihentikan. Dalam konteks One Piece, Joy Boy adalah sosok Aslan yang sempat menjadi target dari Emmet atau sang robot kuno. Robot kuno tersebut menjadi musuh dari Joy Boy sampai kemudian dia mengampuni robot kuno itu terlepas dari apa yang sudah ia lakukan. Hal tersebut kemungkinan jadi penjelasan mengapa kemudian Emmet atau sang robot kuno meminta maaf kepada Joy Boy. Di chapter 1119, Joy Boy memberikan perintah kepada Emmet untuk melakukan sesuatu. Hal tersebut kemungkinan adalah cara bagi Emmet untuk menebus kesalahannya, yaitu berbuat kebaikan dan menuruti apa yang Joy Boy ucapkan. Dengan kata lain, jika Emmet bisa memenuhi permintaan Joy Boy, maka kesalahannya akan benar-benar diampuni. Lalu pertanyaan besarnya kemudian adalah apa sebenarnya permintaan Joy Boy kepada Emmet? Dalam chapter 1119, Joy Boy mengatakan kepada Emmet bahwa ketika kemudian waktunya atau masanya telah tiba, dia harus melakukan sesuatu. Emmet pun penasaran dengan maksud Joy Boy dengan waktu atau momen tersebut. Sayangnya, chapter itu tidak mengungkapkan apa sebenarnya perintah dari Joy Boy. Karena informasi mengenai robot kuno ini masih sangat sedikit, kita tentunya belum bisa mengetahui pasti terkait hal tersebut. Kemungkinan pertama adalah menghancurkan Meijua atau naga langit. Seperti halnya Joy Boy yang memiliki misi besarnya membawa para manusia ikan untuk bisa tinggal di daratan, robot kuno ini kemungkinan memiliki misi besarnya sendiri untuk menghancurkan atau menyerang wilayah Red Line. Lantas, mengapa Red Line jadi target utama? Ada beberapa spekulasi yang bisa muncul dalam hal ini. Spekulasi pertama adalah robot kuno tersebut sengaja didesain untuk menghancurkan semua orang di Red Line demi membalas dendam apa yang terjadi 800 tahun lalu. Dengan kekalahan dari kerajaan kuno, mereka kemungkinan berusaha untuk menghancurkan world government dengan memanfaatkan robot kuno. Kemungkinan kedua adalah melindungi para manusia ikan. Selain berusaha untuk membalas dendam atas apa yang terjadi kepada Joy Boy dan Ancient Kingdom, kemungkinan robot kuno tersebut sebenarnya berusaha menghancurkan para penghuni dari Red Line. Dalam hal ini, ada kemungkinan jika sebenarnya Joy Boy hendak memindahkan para manusia ikan ke wilayah Red Line. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dan juga dalam ceritanya, Joy Boy berusaha untuk membawa manusia ikan untuk hidup di daratan. Dia ingin menghadirkan kehidupan yang sama rata dengan semua makhluk. Namun sebelum mimpi itu terwujud, Joy Boy pun menghilang dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada sosok tersebut. Dan dia pun kemudian meminta maaf kepada para manusia ikan melalui poneglyph. Bagaimana kemudian chapter 1111 memperlihatkan robot kuno tersebut meminta maaf kepada Joy Boy? Artinya dia menyadari bahwa misi yang diberikan kepadanya sudah gagal untuk dijalankan. Kegagalan misi tersebut yang kemungkinan jadi penyebab Joy Boy tewas, atau bisa juga sebaliknya. Kita nantikan saja kelanjutan dari cerita robot kuno dan juga Joy Boy di chapter selanjutnya. Dan itulah teori serta fakta menarik tentang robot kuno berdasarkan chapter 1119. Sekali lagi, ini hanyalah teori dan beberapa fakta yang Minsai rangkum dari sumber terpercaya seperti manga dan artikel yang relevan. Kalau kalian punya teori lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya, Minsai akan sangat senang dan membuka ruang untuk diskusi mengenai teori-teori yang lain. Jika ada salah pengucapan nama tokoh maupun kata narasi yang keliru, Minsai mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.